What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue bakal nemenin kalian lagi untuk menonton beberapa video yang sangat menarik dan sangat bikin gue merinding banget guys. Karena pada hari ini gue akan ngajak kalian nonton penampakan hantu yang terekam langsung di kamera. Bahkan ada yang terekam juga di kamera CCTV guys. Jadi itu bisa jelas banget karena infrared dan kita bisa lihat ketika penampakan ini terjadi pada malam hari. Soalnya kan kalau kita mendengar cerita hantu doang tanpa melihat bukti nyata ya atau videonya, kita kan nggak percaya kan guys. Nah kali ini kita bakal langsung nonton bersama-sama guys. Apakah benar ini gangguan hantu atau cuma perasaan orang-orang yang diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut? Ya langsung aja, sebelum itu semua jangan lupa untuk selalu support channel gua dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan setelah kalian menonton video ini jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. So langsung aja kita cek bersama-sama guys. Let's go. Video yang pertama bakal gue bahas dan gue bawa kepada kalian adalah tentang pengusiran roh halus dari Filipina guys. Ini video yang sangat menarik banget karena gue pribadi melihat video ini tuh viral dan sering ditonton di media internet gitu guys. Tapi keaslian dari video ini belum bisa gue cari tahu apakah benar apa enggak. Tapi langsung aja kita nonton bersama-sama guys. Video ini durasinya lumayan panjang ya, sekitar 3 menit. Dan di awal video ini bisa kita perhatikan, ini dipegang kaki dari seorang wanita yang kepalanya itu juga dipegang, dan keadaan wanita ini tuh sudah pingsan ya guys. Dan posisinya ini juga rumahnya itu ada seseorang yang sedang berdoa dan banyak lilin. Nah ini bisa kita lihat pergerakannya itu, yang membawa lilin tersebut akhirnya mulai bergerak ke arah wanita tersebut sambil membawa kayak telur. Nah media telur ini memang biasanya digunakan untuk mengusir roh-roh halus atau mengusir santet ya. Kalau di Indonesia juga sering digunakan seperti itu. Telurnya itu akan digesekkan ke bagian-bagian yang kalau terkirim santet tuh bakal digosokin, nanti santetnya bakal pindah ke telur. Nah kalau gangguan hantu atau roh halus, biasanya roh halus itu akan pindah ke dalam media telur tersebut. Jadi bisa kalian perhatikan ini lagi didoain, dan ini gue ceritain merinding banget guys, sumpah. Ini keadaannya, videonya juga sangat tenang ya, nggak ada backsound apa-apa. Dan keadaannya itu ya memang dalam keadaan cukup serius, jadi nggak ada yang bercanda, nggak ada yang ngomong sama sekali, dan mengikuti apa yang disuruh oleh dukun tersebut guys. Ini telur pertama udah dipecahin dan telurnya itu berwarna seperti kuning telur biasanya. Nah kemudian telur yang kedua ditaruh di bagian keningnya, dan bagian badannya ini, sekujur badannya ditaruhin telur seperti itu. Dan telur yang kedua ini akan dipecahkan. Oh my god guys, warna ceweknya berdiri, matanya hitam, dan dia makan isi telur itu loh yang udah kuning tadi, dan dia akhirnya pingsan lagi. Wow man, you must be kidding me. Melayang. Asli ini kesurupan guys. Dia melayang dan turun lagi. Jadi akhirnya dukunnya itu kayak dicekek dan diangkat. Video ini berakhir, kemudian lanjut lagi. Keadaannya udah malam hari dan keadaan rumahnya tuh udah gelap banget guys. Gua nggak bisa tunjukin guys. Ini keadaannya serem banget guys. Jadi gue akan coba jelasin ya guys yang terjadi setelah kejadian dukunnya itu terangkat. Ada ibunya ini yang merekam videonya itu bangun, dan dia melihat ada kayak sosok yang menarik satu badan, dan ketika dia datengin itu semua orang yang ada di tempat itu tuh udah nggak selamat lagi guys. Keadaannya itu udah mengerikan banget. Kemudian ketika dia balik ke belakang, sosok anak tersebut
udah kesurupan dan langsung mengejar dia. Gue pribadi sih ngeri banget sih. Ini video gila. Gue nggak bisa jelasin apakah ini video asli apa palsu, tapi video ini udah viral banget di media massa guys. Menurut kalian gimana? Apakah video ini editan atau benar terjadi? Karena menurut gue pribadi ya, memang budaya santet dan kesurupan di Indonesia sendiri memang ada dan nyata, dan cara untuk memindahkan media santet itu ke dalam telur itu bener ada di Indonesia guys. Gue juga sempat melihat video-video tersebut dan gue pribadi percaya sih guys dengan cara seperti itu. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah yang kalian pikirkan sekarang? Coba komen di kolom komentar. Next kita akan lanjut nonton video dimana seorang kelompok anak muda yang sedang berjalan-jalan ke dalam satu tempat guys. Jadi dia menggunakan mobil itu, mereka jalan rame-rame, mereka menemukan hal yang sangat mengerikan. Langsung aja kita tonton video bersama-sama guys. Jadi ini keadaannya mereka sedang rame-rame naik mobil ya, dan mereka itu sedang berdebat. Perdebatannya itu ya seperti anak muda ya, karena wanita itu percaya dengan adanya hantu. Di sini masih terjadi percakapan di situ. Mereka memperdebatkan hal yang masih sama. Dan coba kita lihat apa yang terjadi. Oh, mereka melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir jalan. Tengah malam seperti ini, siapa yang berdiri di pinggir jalan seperti itu? Tapi karena mereka bertiga, akhirnya mereka memutuskan untuk duduk dan datang kepada wanita tersebut. Buka pintu dan rupanya wanita tersebut bukanlah hantu. Wanita tersebut bahkan bertanya kepada kalian. Dia bertanya kepada orang-orang yang ada di mobil tersebut apakah dia itu boleh masuk dan numpang di mobil tersebut guys. Nah rupanya mereka itu bolehin mereka untuk masuk ke dalam mobil. Nah di sini wanita itu masih bilang dia itu mau ke depan, jadi kayak satu kali perjalanan bisa bersama-sama gitu loh. Dan ditanya apa yang dilakukan wanita itu di tengah malam seperti ini, kenapa dia itu masih bangun dan aktif pada tengah malam seperti itu. Kemudian wanita tersebut cuma diem aja. Nah di sini ditanya namanya, dia jawab namanya adalah Teresa. Dan dia itu ditanyain terus guys, apa yang dilakukan oleh Teresa pada tengah malam seperti itu? Sendirian? Oh. Dan ini teman-temannya bilang coba matiin aja kameranya karena keadaannya itu udah aneh banget. Mereka ada seorang tamu, tapi ini keadaannya kameranya tuh kayak kamera yang sedikit kabur-kabur gitu loh guys. Apakah ini kekuatan dari Teresa atau memang kameranya itu yang sudah tua sehingga tidak bisa merekam dengan benar? Pokoknya setiap kali kamera tersebut mengarah ke arah Teresa, kamera tersebut kayak rusak gitu. Dan Teresa itu tiba-tiba menunjuk pada satu spot atau satu titik. Dia mengatakan di sana terjadi kecelakaan. Oh my god guys. Jadi Teresa itu bilang kalau di situ tempat dia mengalami kecelakaan dan sesaat setelah itu mobil tersebut langsung mengalami insiden sehingga semua orang yang ada di mobil tersebut meninggal dunia. Oh, apakah kalian percaya video ini video asli guys? Karena gue sempet sih denger cerita-cerita yang kayak orang yang baru meninggal atau orang yang arwahnya itu penasaran sering menghantui tempat mereka itu mengalami kecelakaan sehingga mereka itu meninggal. Arwahnya itu tidak bisa pergi ke tempat yang seharusnya untuk menenangkan mereka guys. Nah jadi gue ada satu kisah yang sangat menarik banget dari teman gue. Jadi ini perjalanan ketika gue pergi ke Malaysia. Nah ini gue masih inget jelas banget. Dia ini menceritakan dimana dia tuh berasal dari salah satu kota di Indonesia. Nah ini kotanya gak bakal gue sebutin, tapi gue bakal kasih tahu inisial kotanya itu huruf S. Dia berasal dari kota S tersebut, dan dia itu mengatakan kalau dulu dia itu ada seorang saudari, di mana saudarinya ini peka dengan hal-hal yang berbau, kalian tahu lah ya, berbau mistis gitu. Jadi ada orang yang peka dan kakaknya ini adalah kakak yang peka terhadap hal-hal seperti itu. Nah singkat cerita, kakaknya ini sering fitness atau gym di salah satu mall, yang mallnya itu ada di tengah kota tersebut. Mall ini, jadi kalau misalnya kita nge-gym, biasanya gym itu ada di bagian atas ya bersama
bersamaan kayak bioskop gitu loh guys. Jadi kakaknya ini selalu parkir di bagian atas mall, dimana kalau orang nge-gym pada malam hari udah biasa banget nih, mereka mobilnya itu bakal sendirian atau pulang terakhir dari bioskop itu adalah orang yang nonton atau fitness. Nah jadi kakaknya ini habis fitness, dia tuh keadaannya mobilnya tuh berada di bagian paling atas mall tersebut. Nah akhirnya pada saat itu kakaknya merasa nggak nyaman ketika dia itu mau pulang dan masuk ke dalam parkiran. Kemudian ketika dia pulang dan sampai di rumahnya, anjingnya itu menggonggong dengan keras guys. Nah biasanya dia tuh ada seekor anjing, dimana anjingnya itu nggak menggonggong ketika kakaknya pulang, karena anjingnya itu teman baik banget lah sama kakaknya. Bahkan anjingnya ini, anjing peliharaan mereka, tidur bersama kakaknya di kamarnya. Nah aneh ya, pada malam hari itu ketika kakaknya pulang dan masuk ke dalam kamar, anjingnya ini gonggong terus. Kemudian anjingnya itu tidak mau tidur bersama kakaknya juga. Dan akhirnya karena udah malam, kakaknya itu ya udah nggak tarik anjingnya ini untuk tidur bersamanya di dalam kamar. Kakaknya pada malam itu tidur, dan ketika dia mau tertidur, dia itu merasakan kok nggak bisa tidur ya. Perasaannya itu nggak enak guys. Dia satu malaman tersebut kakaknya ini nggak bisa tidur sama sekali. Dan benar saja ketika dia memejamkan mata, dia itu melihat satu sosok bayangan yang buat dia itu keringet dingin semalaman. Nah setelah itu akhirnya kakaknya memutuskan menceritakan hal ini kepada ibunya. Ibunya mengatakan kalau lebih baik mereka itu pergi ke tempat paranormal. Ya paranormal ini menceritakan kalau kakaknya ini ditumpangi oleh sosok yang tidak bisa pergi ke tempat yang seharusnya biar arwah itu bisa tenang. Nah sosok ini adalah sosok yang mengalami insiden di salah satu jalan kota tersebut yang dekat dari mall tersebut, yang akhirnya terperangkap di lantai paling atas mall tersebut. Kenapa dia itu ada di lantai atas mall tersebut? Karena menurut pengakuan dari dukun ini adalah fun fact-nya ya guys ya, arwah itu suka di mana gedung-gedung bertingkat. Mereka percaya arwah ini kalau pergi ke gedung tempat bertingkat itu, mereka akan dekat ke langit, di mana langit itu adalah satu tujuan akhir yang tempat mereka itu bisa tenang nantinya. Makanya kalau kalian ke tempat kayak parkiran yang banyak kosongnya lantai teratas itu, gue saranin jangan ke tempat seperti itu. Lebih baik kalian parkir di tempat yang lebih ramai, karena ini rawan sekali percaya nggak percaya ya hal-hal berbau gaib seperti itu. Nah setelah kejadian itu, so akhirnya dukun ini atau paranormal ini mengatakan ya udah doain aja dan kembali bawa roh itu ke mall tersebut. Niscaya percayanya nanti ya, maksudnya percaya nanti nggak akan mengganggu kakaknya ini lagi, dan kalau bisa dia itu bisa diantarin untuk ke tempat yang tenang. Dan akhirnya kakaknya melakukan hal itu, dan setelah malam itu, setelah mereka pergi ke orang pintar ini, kakaknya ini sudah tidak diganggu lagi oleh arwah tersebut. Dia itu bisa tidur nyenyak, dan anjingnya itu juga sudah tidur bersama kakaknya lagi. Nah percaya nggak percaya, memang hal seperti itu ada di sekitar kita, bahkan mungkin ada di kamar kalian sekarang guys. Nah gimana menurut kalian? Kalian ada gak sih pengalaman seperti itu, atau kalian pernah mendengar cerita seperti itu? Nah kalau ada, coba komen di kolom komentar. Gue mau tahu cerita dari kalian, dan pastinya bakal gue share juga ke teman-teman biar kita bisa mengetahui kisah horor kalian. So itu dia 2 video yang udah gue bahas bersama kalian. Percaya nggak percaya, atau ya video itu nyata atau enggaknya, kembali lagi pada kalian. Nah itu dia guys video hari ini guys. Thank you guys for watching this video, dan selalu stay tune di channel Willy Kun. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan inilah saatnya untuk share video ini kepada teman-teman kalian. So, see you guys in the next video. Ciao.